Nah, besok kalau jadi guru itu begini caranya, ini begini caranya. Itu ketika Gitu. awal mondok. Kira-kira saya alia kelas 1 baru ke rumah Yai Sobari. Terus dikasih omongan begitu, maksud saya ini belum bisa apa-apa kok jadi guru. Ternyata jadi guru beneran. Kemudian Yai Adlan itu nyuruh saya besok ngajar di Pikir. Yai, insya Allah. Setelah gitu nggak lama, tahun sebelum ngajar itu ternyata saya disuruh Yai Adlan untuk ngaji mewakili Yai Adlan pada waktu bulan puasa. Saya bilang, Yai, saya belum bisa ngaji, Yai. Sebelumnya saya ditanya, besok puasa itu sampean bala apa? Bala nopo? Boten bala, Yai, saya ini ikut ngaji. Kalau gitu saya supaya diwakili satu kitab. Yai, saya belum bisa ngaji, Yai. Sampai 3 kali. Begitu sudah 3 kali, saya bilang, iya, Yai, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, kata Yai Adlan? Terus saya bilang, saya minta didoakan dulu, Yai, minta didoakan supaya bisa ngaji. Kita berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama Romo Kiai Haji Mustaqim Askan. Beliau adalah salah satu sosok dari masyayikh yang ada di pesantren Tepu Ireng, dan pada malam hari ini kita akan banyak berbincang bersama beliau, terutama terkait hal upaya kita untuk tetap bisa mempertahankan garuh keilmuan, tetap beradab, dan menjaga akhlak yang baik dalam bermedia sosial. Karena hari ini kita di zaman yang cepat atau di zaman yang serba teknologi yang canggih, kita dihadapkan pada tantangan untuk tetap bisa menjaga adab dan etika akhlak ke dalam bermedia sosial. Hari ini kita sudah bersama dengan beliau. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Yai Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan untuk menyisihkan waktunya untuk menerima ajakan kami berbincang-bincang, terutama dalam hal tadi yang menjaga akhlak etika dalam bermedia sosial. Nah, ini penting di tengah arus perkembangan zaman yang sangat begitu cepat ini. Dalam kesempatan ini kita bisa memetik beberapa pelajaran atau hikmah dari Romo Kiai Mustaqim. Tentu teman-teman di Tepu Ireng tidak begitu atau belum begitu mengenal sosok dari Kiai Mustaqim, terutama saat-saat ketika masih mondok di pesantren Tepu Ireng. Perlu teman-teman ketahui bahwa beliau juga salah satu alumni Tepu Ireng. Barangkali bisa diceritakan secara sekilas atau singkat bagaimana proses belajar Yai Mustaqim selama di Tepu Ireng. Ya. Saya dulu mulai mondok itu tahun 74. Setelah saya lulus dari MI, di sini masuk lagi SP kelas 2. Kemudian setahun langsung ke Sanawiyah 3 tahun. Kemudian melanjutkan ke Aliyah 3 tahun. Kemudian melanjutkan lagi ke UNHAS. Setelah selesai UNHAS, waktu itu titelnya paling Pol BA. Saya disuruh oleh Yai Adlan melanjutkan ke IAIN pada waktu itu. Sekarang UINSA. Sampai tahun 89 saya wisuda. Sebelum wisuda saya dipanggil juga sama Pak Jabar, maunya diangkat untuk jadi jadi pegawai lah di sana.
di bagian lembaga bahasa Arab, tapi saya bilang terima kasih, tapi saya nggak bisa menerima. Pada waktu itu ya sudah SK ditunjukkan, tinggal tanda tangan, tapi saya maaf dan terima kasih. Karena pesan Yai Dahlan dulu, saya disuruh ngajar di pondok. Terutama pada waktu itu di pondok Cukir. Nanti sampean saya suruh ngajar di sini. Tapi sebelum itu ternyata punya Jamila nyuruh saya ngajar di sebelah, langsung dikasih jadwal gitu aja. Tahun berikutnya baru ngajar di Cukir. Tapi sebelum itu sebetulnya sekitar tahun 82 saya dipanggil oleh Pak Syuhada Syarif, terus kepala sekolah Alia pada waktu itu. Tamat Alia langsung terus disuruh ngajar di Alia. Tapi saya belum mau karena mosok tamat Alia ngajar Alia, gak kayak jeruk makan jeruk gitu ya. Gak enak. Akhirnya saya belum mau dulu. Pada waktu itu sekitar tahun 82. Setelah itu terus 84-nya saya disuruh ngajar di sebelah itu. 85 ngajar di Cukir. 84 itu yang ngajar di sebelah, terus didatangi oleh Yai Muhaimin Pacul Kewang, saya disuruh ngajar di Pacul Kewang juga. Kemudian terus ngajar di Cukir tahun 85. Setelah itu melanjutkan lagi ngajar di Tepireng. Di antara pengalaman ketika mondok, guru yang paling berkesan menurut Yai Mustaqim, maksudnya yang meninggalkan pesan. Kayak Sobari, nah besok kalau jadi guru itu begini caranya, ini begini caranya. Itu ketika awal mondok. Kira-kira saya Alia kelas 1. Baru ke rumah Yai Sobari. Terus dikasih omongan begitu. Ini masuk saya ini belum bisa apa-apa kok jadi guru. Nah, ternyata jadi guru beneran. Kemudian Yai Adlan. Yai Adlan itu nyuruh saya besok ngajar di Pikir. Nggih Yai, insyaallah. Setelah gitu nggak lama, tahun sebelum ngajar itu ternyata saya disuruh Yai Dahlan untuk ngaji mewakili Yai Dahlan pada waktu bulan puasa. Saya bilang, Yai, saya belum bisa ngaji, Yai. Sebelumnya saya ditanya, besok puasa itu sampean bala apa? Bala nopo? Boten bala, Yai. Saya ini ikut ngaji. Kalau gitu, saya supaya diwakili satu kitab. Yai, saya belum bisa ngaji, Yai. Sampai 3 kali. Begitu sudah 3 kali, saya bilang, iya Yai, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, kata Yai Dahlan. Terus saya bilang, saya minta didoakan dulu Yai, minta didoakan supaya bisa ngaji. Akhirnya didoakan, nggih, monggo langsung didoakan agak lama. Mungkin sinyalnya nggak ada, lama. Setelah lama terus begitu ada sinyalnya langsung alhamdulillahirobbilalamin. Nah ya bisa dimulai, insyaallah ya, alhamdulillah. Masih ingat nih kitabnya, kitab apa gitu? Ya pada waktu itu kitab Mukhtarul Ahadits di Cukir pertama itu ya. Iya. Terus disuruh lagi meneruskan Yai Syuhada Syarif. Lagi rene nggih enten apa Yai?
Aku iki ape boyong. Aku boyong dari Tebireng. Pulang ke rumah di Jember itu, Jember. Lumajang teman itu. Iki kitabe terus no. Oh yai, saya belum bisa ngaji nih. Wes, aku percaya kamu. Kudu gelem. Oh, ngimpun nih ngoten. Itu pada waktu itu ngaji kitab terpaksa. Lah pada waktu saya disuruh ngajar pertama itu kan Pak Syuhada itu tamat aliyah terus disuruh ngajar di Tebireng. Saya belum mau. Yai jalan nyuruh saya besok kalau pulang buka lo ya, buka itu sudah buka begini-begini ini. Okay. Ya akhirnya ya insyaallah ya buka nopo yai. Wis buka ngono-ngono iku. Ngoten-ngoten iku. Nggih. Terus ya Samsuri. Ya Samsuri Badawi. Sekarang ya Samsuri. Ya Samsuri juga gitu. Saya minta ijazah ini yai. Mosok santri nggak apal gitu. Sudah apal yai, saya kepingin ijazah langsung dari yai. Lebih menguatkan. Terus dikasih ijazah, ternyata bukan satu itu saja yang dijajahi. Satu buku itu dijajahkan. Ini fotokopi semua. Nanti kembalikan. Terus lagi saya datang lagi, minta ijazah kitab yang lain. Ya, terus dijajahi. Banyak. Itu yai Samsuri. Dan itu pada waktu itu pesan ke saya. Kun haliman qabla an takuna aliman. Kata ya jalan, pesannya satu itu kun haliman qabla an takuna aliman. Nggih yai insyaallah. Tuh. Kok dipesan gitu, wah saya ini berarti kan disuruh sabar. Jadilah orang yang penyabar kan gitu. Jadilah orang yang penyabar sebelum menjadi orang yang pintar. Berarti saya itu gini, muka-muka menjadi wong pintar kan gitu. Soalnya kalimatnya itu haliman qabla an takuna aliman. Ada potensi. Ada potensi ini. Mudah-mudahan jadi orang pintar gitu aja. Saya termotivasi dari itu. Akhirnya terus kalau gitu saya ini harus belajar terus ini. Makanya tadi sampai disuruh jadi pegawai negeri saya nggak mau karena saya berpegang kepada Yai Adlan disuruh ngajar di pondok. Akhirnya yang ngasih Yai Jabar putranya Yai Adlan. Oh ya wis jangan awakmu nang pondok ae ya. Nggih. Malah sempat ada teman ngolok-ngolok saya juga. Wah niku goblok wong jadi pegawai negeri kan enak. SK-nya untuk sekolah kan bisa beli rumah. Ya. Tapi saya bilangnya kan lain. Kamu kok ngajari utang. Ya gitu. Kalau bisa orang itu kan nggak punya utang. Biar tenang. Kan ya. Kalau bisa. Kalau utang ya jangan banyak-banyak. Ya jangan sampai rumah gitu. Ya. Terus gimana? Fokus kembali ke topik atau inti dari pembicaraan kita tadi kan berusaha untuk mencoba memberikan pemahaman kepada teman-teman santri karena di zaman yang serba digital hari ini itu kan PR utama atau tantangan utamanya adalah menjaga etika khususnya di dalam permedia. Kita kan mengenal Yai Mustaqim ini sebagai sosok yang ya istiqomah, mengajar, membimbing santri. Di perspektifnya Yai Mustaqim, apa sih yang menjadi keteguhan dan semangat dalam menjaga amanah keilmuan di zaman yang seperti ini? Nah itu tadi saya bilang Yai nyuruh ngajar di pondok. Jadi saya pegang itu, bahwa saya ini dipercaya untuk ngajar di pondok. Jadi nggak mikir penghasilannya kan gitu. Sampai ada teman saya yang lain
Kalau ya jangan ngomong begitu ya begini, ya gitu kan, sudah ngomong gitu. Ada teman saya itu gini, sampai teruskan ngajar di pondok aja. Kalau seandainya kurang, sampai minta saya. Sampai ada teman saya bilang gitu. Pokoknya saya tetap ngajar di pondok. Ada teman bilang gitu. Kalau seandainya kurang, minta ke saya. Tapi alhamdulillah saya juga nggak pernah boleh dikata minta ini kalau ini untuk ini. Ya alhamdulillah. Di samping itu juga takdim dengan guru. Perintah guru kan harus ya jalan tadi nyuruh untuk ngajar di pondok. Kemudian Bunyai Jamilah. Bagaimanapun Bunyai Jamilah ya masih cucunya Hadratus Syekh. Dan kita harus tetap hormat walaupun cucunya. Nah, bahas ta'adim kepada keturunan Hadratus Syekh. Mungkin landasan atau motivasi utama hari ini kan dikritik seolah-olah kita mengagungkan, mendewakan guru kita atau terlalu mengikuti semuanya tanpa berpikir yang kritis, hanya kita percaya begitu. Menurut Kiai Mustaqim sendiri apa? Yang namanya guru itu kan mesti menunjukkan yang baik. Rata-rata orang NU itu kalau ngajari tanpa dalil dulu, tapi diajak langsung praktek. Contoh, ayo maca istighfar, astagfirullahaladzim, di wali-wali daya, wali ashabil hud. Terus kadang-kadang Allahumma antas salam, kesalam, belum tahu dalilnya, wis ayo maca iki bar mari salat. Nanti lama-lama tahu sendiri, oh ini ya dalilnya. Nggak ditunjukkan dalilnya dulu, tapi ngamalkan dulu supaya terbiasa. Kadang-kadang orang itu kan nggak ru dalilnya gak gelem, ya sudah. Dan gak ngamal nong, disuruh dalilnya. Padahal kiai itu mesti menunjukkan yang benar. Hanya kadang-kadang ada orang gak cocok dengan gurunya. Oh, karena merasa ini nggak cocok kepada gurunya. Kalau nggak cocok kepada gurunya, lebih baik menjauh dulu. Kalau sudah cocok, balik lagi. Tapi menjauhnya bukan menjauh berarti untuk menghilangkan ketidakcocokan atin dengan gurunya. Terus ini di teman-teman ini di pondok itu kan hari ini di Tebu Ireng tidak mengizinkan menggunakan HP atau gadget untuk kecuali hanya untuk berkomunikasi dengan orang tua. Nah, biasanya ketika liburan itu mereka ketemu dengan sesuatu yang selama ini jarang ditemui di pondok. Nah, biasanya rasa penasaran, rasa keingintahuannya itu lebih besar ketimbang ketika di pondok. Karena di pondok tidak menemui itu. Nah, ini kan sebuah tantangan. Biasanya di pondok teman-teman diajari, kemudian dididik, dibina untuk menjaga tingkah lakunya sebaik mungkin. Nah, ketika terjun ketika di rumah tadi ketemu dengan di media atau alat yang jarang ditemui. Nah, itu mereka kadang melampiaskannya itu agak sedikit berlebih. Barangkali untuk menjaga atau menyikapi agar teman-teman santri ini tidak sampai bekal yang sudah diperoleh itu tidak kemudian langsung hilang kan ketika berjumpa dengan alat atau handphone. Itu kan berarti perubahan. Nah, kita kan harus tetap menerima perubahan, tapi jangan sampai hanyut ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama. Tetap kita al-akhdhu bil jadidil aslah. Tetap. Jadi ya aslahnya gimana, kayak HP. Jadi terimalah. Tapi diambil yang baik-baik. Itu ya mungkin ada pendidikan yang lain. Mungkin diambil
ada pengetahuan agama, ada pengetahuan umum, ada teknologi, dan lain-lain. Asalkan kita tidak sampai hanyut hal-hal yang merusak. Harus tetap berpedoman kepada norma-norma agama. Itu yang paling penting nih, biar apa yang diperoleh atau apa yang digali selama di pesantren tidak kemudian langsung pulang baju santrinya dilepas jadi orang yang kayak seperti kembali ke orang awam lagi kan. Kadang gitu. Tapi sebagai santri kan harus tetap berpedoman terutama akhlaknya. Yang dinilai orang di masyarakat itu rata-rata akhlaknya. Nah, seandainya ada orang yang baru datang dari pondok terus akhlaknya rusak, nggak dihiraukan orang. Tapi kalau akhlaknya bagus, ngajinya belum begitu bisa. Belum bisa, tapi akhlaknya bagus. Oh, anak ini bagus sekarang. Yang didahulukan akhlaknya dulu. Nah, tantangannya hari ini kan ketika kita bersosial atau bertemu langsung dengan orang, itu kan akhlak itu bisa tampak dari tingkah lakunya. Hari ini kan ketika kita komunikasi atau bersosial itu perantaranya pakai perantara HP ini, dan itu tanpa kehadiran orangnya. Jadi yang hadir hanya mungkin nama dan tampilan profilnya saja. Kadang mereka bisa berkata semaunya, melakukan hal semaunya, atau membagikan hal-hal yang apapun yang dimiliki tanpa menampilkan wujud aslinya. Padahal HP sendiri itu kan bisa juga untuk yang baik kan? Untuk silaturahim jarak jauh. Waktu hari raya nggak bisa ke Amerika, cukup HP aja. Tapi sekarang kadang-kadang kalau tidak bisa menggunakan, kumpul-kumpul 5 anak kumpul silaturahim aja kumpul-kumpul. Tapi semuanya pegang sini, nggak ada omongan sama sekali, repot begini ini. Itu yang akhirnya kurang baik ya. Jadi kita ambil yang baik, khudh ma sofa tak makadar. Ambil yang bagus, tapi buang yang terakhir ini ya, barangkali harapan atau pesan dari Yai kepada teman-teman santri yang nyimak atau menonton video ini, bagaimana teman-teman ini bisa tadi mempertahankan ruh keilmuannya, khususnya di tengah zaman yang serba digital atau perkembangan teknologi yang sungguh sangat cepat gitu. Barangkali Yai punya pesan-pesan atau nasihat-nasihat hikmah yang pernah Yai terima dari para guru-guru yang tadi disebutkan untuk motivasi atau semangat dari teman-teman. Ya, untuk pesan itu seperti apa tadi yang saya katakan dari Yai Adlan. Kun haliman qabla an takuna haliman. Jadilah orang yang penyabar sebelum Anda menjadi orang yang pintar. Besok kalau jadi orang yang pintar biasanya tambah sabar. Orang sudah dilatih sabar sejak kecil, nah, tambah pintar tambah pintar tambah. Sampai kalau belajar, seadanya belajar. Ojo ke susu selesai belajar, sabar belajar. Kan gitu. Nah, terus seandainya ada masalah, jangan gegabah, ditanggapi secara negatif. Jadi ada gini langsung muncak gitu aja, jangan. Ditanggapi kepala dingin. Walaupun hati panas, kepala harus tetap dingin. Jadi pola pikir bisa normal. Hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Supaya terkontrol. Ngomong bisa terkontrol, nggak gampang naik darah. Ya harus sabar kita aja. Memang rasanya yang nggak enak. Harus dilatih orang sabar itu. Kalau nggak dilatih ya. Contohnya begini, ada orang dilempar. Terus
Ada orang anak kecil main, ngelempar batu kena nah sini. Udah. Pada waktu itu saya di pondok pernah juga lempar. Montung. Langsung saya kejar. Begitu mau saya mau ditempelin kan mikir juga. Loh kasihan ini. Seandainya saya ini nempeleng ini yang sakit berarti bukan hanya saya ini. Saya ya sakit, anak ini ya sakit. Saya pikir-pikir lah daripada yang sakit itu 2 lebih baik 1 aja. Korban kan sudah lebih baik korban ini saja, yang lain jangan sampai. Akhirnya apa? Justru tambah baik. Begitu nggak saya apa-apakan, sudah nggak saya marahi, nggak saya sudah pulang. Lapor kepada keluarganya justru datang minta maaf. Loh, tambah bagus kan akhirnya. Seandainya saya tempeleng gimana itu tadi? Makin panjang urusannya. Makanya harus bisa ngontrol supaya jadi orang yang kuat ya. Jadi bisa menahan manakala dalam keadaan marah, sabar ya. Kalau istilahnya bisa menahan manakala dalam keadaan marah. Itu di hadisnya alladzi yamliku nafsahu indal ghadab itu. Orang yang bisa menahan diri ketika marah. Nah, yang ingin disampaikan, yang sering-sering disampaikan di buku-buku akhlak ya. Itu ada kalimat begini, al-hurmatu khairun minat ta'ah. Hormat itu lebih bagus daripada taat. Nah, kadang-kadang begini ini kurang dipraktekkan. Contoh, ada yai ngaji di sini ngaji. Tahu-tahu ada anak lewat depannya. Seret kan kurang nggak sopan kan? Nah, nggak hormat. Seandainya punya buku di sana, saya ngambil langsung nggak sopan. Ya, kalau bisa ya agak jauh belakangnya, walaupun itu agak jauh sedikit. Nah, contohnya pada waktu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pada waktu di perjanjian Hudaybiyah disuruh nulis dari Muhammad kan gitu Rasulullah, berikan kepada orang Quraisy, tuh ini kok ada Muhammad Rasulullahnya nggak pakai ini. Kalau ditulis kan berarti apa? Mempercayai Rasulullah. Saya nggak percaya kata orang Quraisynya. Kata Rasulullah mana? Sayyidina Ali disuruh menghapus. Sayyidina Ali nggak mau menghapus. Saya nggak mau menghapus. Saking hormatnya kepada Rasulullah. Apa nggak patuh kan? Disuruh menghapus nggak patuh. Saya ini besok kalau di akhirat gimana? Kok pernah menghapus nama Rasulullah? Nah, gitu ya. Saya hormat kepada Rasulullah. Akhirnya kan nggak disalahkan oleh Rasulullah. Justru dibenarkan ya. Makanya dari sini timbul jadi adab didahulukan. Makanya dari situ tadi terus orang baca salawat. Padahal Nabi ngasih tahu. Nabi ngasih tahu bagaimana kalau saya baca salawat Nabi kepada engkau. Allahumma sholli ala Muhammad tanpa sayyidina. Bagaimana kalau ada sayyidinanya? Etika kan itu. Bukan hanya kurang, apa itu tidak sopan ya. Soalnya kepada Nabi. Soalnya dihadiskan ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga selanjutnya kita bisa bersambung silaturahim lagi, berbincang-bincang lagi dengan topik-topik yang lain. Tentu yang menjadi keresahan teman-teman santri ataupun juga yang bisa menjadi pelajaran-pelajaran yang berharga bagi teman-teman santri. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf.
Saya pamit undur diri.